Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayat. Hadirin jamaah salat maghrib yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, qudrat dan iradatnya pada maghrib hari ini kita semua masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habibullah wa Nabiyullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada Islam di bawahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada maghrib hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan ada undangan tasyakur walimatul khitan untuk semua jamaah Al-Falah dari Bapak Ilham di Gang Arjuna yang waktunya bada isya. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ketika mendapatkan undangan dari saudaranya, maka kewajiban kita adalah memenuhi undangan tersebut. Maka insya Allah ba'da isya kita akan bersama-sama menuju rumahnya Bapak Ilham untuk memenuhi undangan beliau dalam acara tasyakur walimatul khitan untuk putranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduan bagi kita sekalian sehingga kita mampu memenuhi undangan ini bersama-sama nantinya insyaallah. Amin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin sangat besar cintanya kepada Allah. Orang yang mengaku dirinya beriman pasti dia memiliki rasa cinta kepada Allah. Dan untuk membuat kita memiliki rasa cinta kepada Allah, rasa cinta itu akan muncul ketika dengan mata hati, dengan basirahnya menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan berbagai hikmah dalam setiap kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini, dan juga menyaksikan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Atau
Rasa cinta kepada Allah akan muncul ketika kita menyaksikan dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah dan sempurna, yang bersih dari segala aib dan celah. Rasa cinta juga akan kita dapatkan ketika kita menyaksikan kelembutan serta kesantunan Allah. Allah tidak segera menurunkan azabnya bagi mereka para pelaku maksiat. Bahkan Allah menangguhkan siksaannya. Dan yang lebih hebat lagi, Allah sabar menunggu pelaku maksiat ini bertobat. Kita pun akan menyaksikan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas, melimpahkan rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Allah yang menciptakan makhluknya dan Allah yang mengurus ciptaannya. Bahkan Allah tidak memutuskan rezeki bagi para pendosa. Sekalipun manusia masih banyak yang berbuat dosa, rezeki mereka tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka ada yang disungkun, istijraj. Mereka para pelaku maksiat, mereka para pelaku dosa, diangkat derajatnya dalam urusan dunia sambil menunggu mereka bertobat. Tapi saat mereka tidak bertobat, Allah tinggikan kemampuan mereka dalam urusan dunia, lalu Allah jatuhkan sehina-hinanya. Ini semua adalah bukti bagaimana rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mampu menyaksikan semua itu. Permasalahannya bukan bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana Allah mencintai kita. Karena orang-orang munafik pun mereka mengakui mereka mencintai Allah. Bahkan orang Yahudi mengimani, bahkan mengakui mencintai Tuhan. Tapi bagaimana Allah mencintai kita? Ini yang harus menjadi suatu pemikiran, tafakur bagi kita. Apakah dengan segala amal ibadah yang telah kita laksanakan, apakah dengan menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, apakah dengan telah menjauhi apa yang Allah larang, sudahkah kita mendapatkan cintanya Allah? Dan ini perlu bukti. Tidak hanya sebatas pengakuan kalau kita mencintai Allah. Bahkan ketika kita sudah mengakui kita mencintai Allah, buktikan rasa cinta itu dengan penghambaan sepenuhnya, ketaatan sepenuhnya, dan kecintaan sepenuhnya. Salah satu hal yang bisa menjadi bukti kuat kita mencintai Allah adalah bagaimana rasa cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada semua makhluk. Entah itu kepada anak istri, entah itu kepada materi, entah itu kepada duniawi. Selama kita mencintai Allah lebih dari segala-galanya, bahkan dari cinta kita kepada diri kita sendiri, maka itulah bukti cinta kita kepada Allah yang sebenar-benarnya. Kalau dalam kehidupan nyatanya kita masih mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah, maka dipertanyakan pengakuan rasa cintanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang tadi dibacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Perkara pertama yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita mencintai Allah dengan iman dan ilmunya. Bagaimana kita memahami cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan. Keimanan yang sangat kuat bahwasanya Allah lah yang maha segala-galanya. Allah lah yang memiliki kita, mengurusi kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur hidup kita. Manusia menjalankan takdirnya sesuai dengan batas kemampuannya. Tapi keimanan dan keyakinan di dalam hati, dia meyakini bahwa segala urusan hidupnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai urusan mati pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan, keimanan seperti ini akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan menyadari bahwa dalam kehidupannya tidak ada yang lebih hebat selain Allah. Ketika seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Ketika seorang hamba memiliki permasalahan dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ketika seorang hamba merasa kekurangan di dalam kehidupannya, maka Allah akan mencukupkannya. Ketika seorang hamba merasa sedih, merasa gelisah, merasa resah, maka Allah akan menenangkan batinnya. Hamba yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang mencintai Allah dengan keimanannya, orang-orang yang mencintai Allah dengan ilmunya, bukan sekedar pengakuan. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104 yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu mereka yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ada sebagian manusia yang menyangka dirinya telah berbuat sebaik-baiknya, padahal orang tersebut dalam pandangan Allah tergolong orang yang merugi dan sia-sia semua perbuatannya. Apa yang menyebabkan mereka rugi? Karena segala amal perbuatan yang dia lakukan bukan berdasarkan cintanya kepada Allah. Cinta itu billah, lillah, dan fillah. Cinta itu karena Allah, untuk Allah, dan di jalan Allah. Cinta kepada Allah karena Allah, cinta kepada Allah untuk Allah, cinta kepada Allah di dalam jalan Allah. Jangan keluar dari tiga pokok ini. Kalau cinta kita kepada Allah bukan karena Allah, tapi karena kita menginginkan sesuatu, maka cintanya bukanlah cinta karena keimanan. Kalau cintanya kepada Allah bukan untuk Allah, maka berarti kecintaannya adalah dusta belaka.
Kalau cintanya bukan di jalan Allah, maka sesungguhnya cintanya telah tersesat. Maka dari itu, mari kita belajar mengenal Allah, ma'rifatullah, agar kita mampu mencintai Allah dengan harapan Allah akan mencintai kita. Kalau kita tidak ada keinginan untuk mengenal Allah, bagaimana kita akan mencintai Allah? Cintai Allah dengan mengenal zatnya, cintai Allah dengan mengenal af'alnya, cintai Allah dengan mengenal asma wa sifatnya. Permulaan yang baik bagi kita, orang-orang yang sedang belajar, adalah bagaimana kita mengenal asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Dari kecil kita udah belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Dari kecil kita udah belajar asmaul husna. Sekarang setelah dewasa, pembelajaran itu ditingkatkan, bukan cuma hafal tapi memahami maknanya. Bukan cuma tahu tapi mengerti siapa Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, siapa Allah yang Maha Mukmin dan Muhaimin, siapa Allah yang Maha Kudrat dan Iradat. Pahami, dan ini butuh pembelajaran. Maka mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengenal Allah, sehingga suatu hari kelak kita mendapatkan sebuah derajat tertinggi, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan berusaha lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah bukakan jalan bagi kita untuk lebih mengenal Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.